itu sangat tidak mudah. Kalau bond market Indonesia mungkin tergantung pada kebijakan fiskal daripada pemerintah yang baru, apakah tight atau akan loosen. Bahwa gap itu bolehlah naik terus, ya kan? Gak perlu terlalu khawatir dengan 30%, ya, bisa ke 40, ya, atau yang 3% itu berubah enggak. Jadi itu biasanya untuk bond market. Jadi saya rasa saya udah cover equity, udah cover bond market, udah cover rupiah. Kita masuk ke politik, ya sedikit. Sebetulnya kalau di politik, karena saya juga chairman daripada US ASEAN Business Council, ya. Jadi yang lalu dan sekarang itu kita sudah ketemu dengan pemaparan dari pasangan minggu lalu itu nomor 2 dan nomor 3, lalu kemarin dengan Pak Tong Lembong nomor 1, ya. Jadi kita udah lihat visi misi lah ya, visi misi daripada representatif dari pasangan 1, 2 dan 3 sudah lengkap. All the US companies sudah melihat, ya, bisa tanya. Jadi yang penting kalau umpamanya di sini adalah 1 putaran atau 2 putaran. Itu aja. Karena dinamikanya itu sangat berbeda. Ya, jadi kalau mau di press analisa, jangan kebanyakan analisa. Yang penting kita tanya nih, 1 putaran atau 2 putaran? 2 putaran. Gitu, ya kan? Jadi kalau mau dianalisa lagi, what is the real number? Ya kan? Jadi nggak usah terlalu pusing gitu ya. Oh, dianalisa nggak usah. 1 putaran atau 2 putaran, itu aja. Kalau mau hitung-hitungan, umpamanya oh yang ada survei gini aja, gampang. Pemilih kita 200 juta. Berarti 100% itu 200 juta. Anggap semuanya datang. 100% akan memilih. Ya nggak ada yang sakit, nggak ada yang berhalangan gitu ya. Berarti 1% 2 juta. Ya, kalau yang terakhir bilang 46, berarti perlu 5. 5% berarti perlu 10 juta. Swing atau ya tambahan gitu ya. Jadi ya balik ke kita sendiri gitu. Ya. Minimal kita udah tahu, oh kalau the real number 46 perlunya sekian. Kalau the real number 45 perlunya sekian. Kalau the real number 40 untuk mencapai 51 1 putaran perlunya sekian. 1% 2 juta. Jadi itu analisnya begitu aja, ya. Karena dinamika 1 dan 2 putaran itu ya beda-beda. Kan udah ada playbooknya di pemilihan gubernur DKI. Menang putaran 1, kalah putaran 2. Ya mungkin bisa dilihat lagi, gitu ya. Kan DKI itu kan waktu itu Pak Ahok 43. Pak Anies 39, Pak AHY 19 kalau salah. Tapi di putaran 2 terbalik, ya 57, 43. Jadi istilahnya daripada pusing-pusing, ya, yang perlu dianalisa cuma itu aja. Yang perlu dianalisa itu aja, karena dinamika yang 1 dan yang 2 berbeda. Jadi kita lihat aja dinamikanya, kalau masih kencang berkampanye berarti masih ya belum bisa pasti gitu ya. Sehingga yang perlu kita lihat itu kira-kira 1 minggu sebelum hari H ya kita lihat apakah itu kelihatannya 40, 42, 49, ya terserah ya. Nah, dikembalikan kepada anda ini untuk baca sendiri gitu. Kan tadi udah dianjurkan membuka TikTok kan, saya punya TikTok lokal, ya kan? Jadi saya udah bisa baca semua gitu. Ya. Jadi itu saja kalau dari political, saya akan tutup. Tadi udah ekonomi udah, rupiah udah, market udah, bond market rupiah udah ya. Political tadi cuma satu putaran atau 2 putaran. Ya, makanya Anda lihat kan
yang ini mau temenan sama ini, yang ini temenan, ya kan? Karena itu ada persiapan gitu. Kalau di istilahnya di bankingnya backstop. Ya kalau ini nggak jadi ada backstopnya gitu. Backstopnya ya karena skenario kalau putaran 2 putaran. Gitu. Ya jadi kita ya itu aja. Saya cuma mau untuk tahun 2024 aja ya. Nah, kita lihat ya masing-masing kita ini pribadi saya. Ya saya baca satu ayat yang dibilang Mazmur 27 dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi pertama ini, marilah kita masing-masing tanya, satu hal itu untuk saya di 2024 itu apa sih? What is my satu hal? Satu hal telah kuminta. Gak usah banyak-banyak. Nanti bahasa, saya resolusi ini. Kalau Daud mengatakan, satu hal telah kuminta. Kita tanya masing-masing. Nanti pulang ke rumah, 2024 ini, satu hal saya itu apa? Just one. Just one. Satu hal telah kuminta. Kalau Daud, dia cuma minta berdiam di rumah Tuhan. Dan dikatakan menikmati. Waduh, luar biasa. Orang banyak punya duit, nggak nikmatin ya. Orang bisa punya beli tempat tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa nikmatin. Menikmati. Jadi yang pertama, what is our satu hal? Yang kedua, karena kita maunya menang-menang ya, saya rasa buat saya untuk tahun 2024 ini, victory is surrender. Aneh ya? Victory is surrender. Only if you surrender, you will have a total victory. Selama masih masih batangan, kata nasihat Tuhan, Citibank. Victory is surrender. Mungkin orang bingung, mana mungkin Anda bisa mendapatkan kemenangan dengan menyerah? Victory is surrender. Lukas 9, 23, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. It's not of me, but all of you. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Jadi victory is surrender. Yang ketiga, yang terakhir, sabar adalah pengharapan. Sabar adalah pengharapan. Ya, dikatakan ada iman, pengharapan, dan kasih. Untuk besar kasih. Tetapi orang yang sabar itu ya kurang punya harapan lagi, udah gak ada harapan, udah gak sabar namanya. Tapi bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Jadi tiga ini buat saya pribadi saya untuk 2024 itu satu hal yang kuminta. Kita masing-masing mesti punya satu hal nih tahun 2024. Mumpung masih 25 hari nih ke Januari. Yang kedua, victory is surrender. Kemenangan adalah berserah. All of you and none of me. Full of the Holy Spirit and less of the manly spirit. It should be 100%. Seperti handphone saya selalu nempel dengan chargernya di belakang. Sehingga sini selalu 100%. Full, nggak 95, full. Victory is surrender. Terakhir, sabar adalah pengharapan. Sabar. Februari 14 ya kan? Sabar dong. Sabar analisa, belum analisa. Sabar aja, sabar. Ada waktunya. Ya. Kita bawa doa bahwa Indonesia akan terus dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Batara. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Satu-satu. Dua pertanyaan. Pak Batara, kira-kira dengan PHK pabrik yang sekarang yang terjadi seperti pabrik ban,
berpengaruh kepada ekonomi Indonesia di pertengahan tahun 2024 atau tidak? Kemudian dengan perang, banyak yang memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan tenggelam. Kira-kira Bapak lihat bagaimana dari aspek firman? Ya, jadi kalau umpamanya yang khusus yang pabrik batu ya, Korea, Banyak yang PHK. ya dia memang PHK, cuman dia pindahin ke Vietnam. Saya tahu karena itu kliennya situ kan. Jadi ya kita harapkan global ini memang sekarang banyak PHK di bagian teknologi. Tadi ada bikin dengan yang namanya artificial intelligence. Jadi Anda bayangkan di teknologi company ini umpamanya nih, ini adalah divisi untuk Python language. 1 tahun kemudian nggak perlu lagi itu Python. Ya udah dibubarin aja gitu, karena the technology is no longer needed. 3 tahun yang lalu kita udah bangga dengan Google kan. Alexa, who is the president of the United States? President of the United States is Donald Trump. Namanya waktu itu, ya kan? Sekarang Alexa nggak perlu lagi, udah ada AI, ya kan? Jadi kita melihat bahwa di teknologi company itu sekarang sangat cepat, sehingga yang tadinya divisi yang diperlukan tidak perlu lagi, itu di PHK kan. Kalau geopolitical war segala macam ya sesuai dengan firman Tuhan akan ada peperangan, ya kan? Yang kita perlu ingat cuma satu. The ending is not in New York. The ending is not in London. The ending is not in Shanghai. The ending is not in Beijing. The ending is in Jerusalem. Firman Tuhan mengatakan, maka aku melihat Jerusalem yang baru, kota Tuhan. God's time is on Israel. It's not Washington DC. Gak ada di Alkitab. Maka aku melihat Jakarta yang baru. Yerusalem. IKN yang baru. So and then I see the new New York, the new London, the new Shanghai, the new Chicago, the new Los Angeles, the new Hollywood. Firman Tuhan mengatakan, I see the new Jerusalem coming down from heaven. Israel, God's clock. Siapa yang memberkati? Diberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mana-mana Tuhan Yesus akan datang. Puji Tuhan. Pak Yogianto. Tadi kalau nggak salah Pak Bataram menyebutkan kalau ekonomi Indonesia pertumbuhannya lebih baik dibandingkan Amerika dan inflasinya juga lebih baik. Tapi kenapa rupiah itu sekarang malah lebih lemah dibandingkan US dollar? Ya memang ini agak unik dengan Indonesia ya, di mana kita itu masih banyak antara ekspor dengan impornya kebutuhan impor. Jadi sebetulnya sehingga juga kita perlu yang namanya bukan FDI-nya tapi portfolio flow juga ya, untuk siapa yang beli bond atau yang beli equity di sini. Ya. Jadi kalau untuk Indonesia itu kan kalau GDP itu kan consumption 53%, ditambah government spending sekitar 8%, tambah investment 27%, ekspor minus import sekitar 8%, ya kan? Jadi di sini yang kita melihat bahwa investasinya itu ya masih dibutuhkan, ya. Tapi sekarang di-fund dengan banyak dengan portfolio flow. Walaupun dikatakan ya masih ownership-nya dari foreign itu tinggal 15%, sehingga nggak begitu gonjang-ganjing. Ya. Tapi kalau umpamanya untuk apresiasi daripada dolar, karena kita punya dolar mindset ya, selama itu ya align dengan other currencies, ya nggak apa-apa. Ya, berarti Indonesia is not an outlier.